Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang dibentuk, kemudian meniupkan ruhnya ke dalamnya, sehingga Nabi Adam menjadi makhluk yang hidup dan berakal. Nabi Adam diberikan pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu, yang menunjukkan kebijaksanaan dan kedudukannya yang tinggi di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari Nabi Adam untuk menjadi pasangan dan pendampingnya. Mereka tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk menikmati semua kenikmatan surga, kecuali satu pohon yang dilarang untuk mereka dekati dan makan buahnya. Larangan ini adalah ujian ketaatan bagi mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan kami berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Iblis yang merasa iri dan marah karena Nabi Adam diberikan kedudukan yang tinggi, berusaha keras untuk menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Dia menggoda mereka untuk mendekati pohon terlarang itu dan memakan buahnya. Iblis menggunakan berbagai tipu daya, mengklaim bahwa mereka akan menjadi seperti malaikat atau kekal di surga jika memakan buah tersebut. Nabi Adam dan Hawa akhirnya tergoda oleh bujuk rayu iblis dan memakan buah dari pohon yang terlarang itu. Begitu mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aurat mereka menjadi terlihat dan mereka merasa malu. Mereka segera menutupi diri dengan daun-daun surga dan menyadari kesalahan mereka. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 20-22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya.
Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Mereka harus menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan kesulitan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan rahmat-Nya, serta mengajarkan kepada Nabi Adam bagaimana memohon ampunan. Lalu Nabi Adam dan Hawa bertaubat dengan tulus, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kisah Nabi Adam alaihi salam adalah pengingat bagi umat manusia tentang asal-usul mereka, tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pentingnya menjaga iman dan ketaatan dalam setiap aspek kehidupan.